Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video kali ini kita akan membahas yaitu berkenaan dengan bagaimana cara kita memfungsikan sebuah tombol Windows yang ada pada keyboard atau PC. Pada tutorial sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara kita memanfaatkan sebuah conditional formatting yang ada pada sheet ke-1. Kali ini kita akan mengkondisikan atau memfungsikan sebuah tombol Windows yang ada pada keyboard atau PC yang ada pada sheet kedua. Seperti apa tutorialnya? Tonton terus videonya, jangan kemana-mana, tonton terus sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, pada tutorial kali ini, langsung saja kita eksekusi bagaimana cara kita memfungsikan sebuah tombol Windows yang ada pada keyboard atau laptop. NTX Production. Langsung saja kita buka program Excel-nya di sini. Pada sheet kedua di sini kita akan membahas fungsi tombol Windows. Ada 17 yang akan kita bahas berkenaan dengan fungsi tombol Windows. Yang pertama, kalau kita tekan tombol Windows, maka dia akan menampilkan menu start pada PC. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dia akan menampilkan menu start pada PC seperti ini. Jika kita mempunyai kepentingan dengan menu start, maka kita tekan tombol Windows untuk mempercepat langkah kita. Nah, ini yang pertama. Jadi tidak perlu kita membuka aplikasi ini lalu tampil seperti ini. Untuk mempercepat, kita hanya tekan tombol Windows yang ada pada laptop, yang ada pada keyboard. Saya ulangi, kalau kita tekan ini logo atau tombol Windows, maka dia akan menampilkan Windows menu start seperti ini pada Windows atau yang ada pada laptop kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mengkombinasikan antara tombol Windows dengan kombinasi dengan huruf D, kita tekan tombol Windows dan D, huruf D, dia akan meminimalisir desktop, atau dengan kata lain dia akan menampilkan dan juga menghilangkan desktop. Saya ulangi, Windows D, dia akan meminimalisir desktop atau menampilkan dan
menghilangkan desktop. Kalau kita tekan lagi Windows D, dia akan kembali seperti semula. Ini kombinasi yang kedua antara Windows dan huruf D. Kemudian yang ketiga, tombol Windows E. Kalau kita tekan tombol Windows kombinasi E, ini Windows E, maka dia akan menampilkan Windows Explorer. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan Windows Explorer. Kalau kita masuk pada program Excel dan kita ada berkepentingan dengan Windows Explorer, maka kita hanya tinggal menekan tombol Windows plus E. Dia akan menampilkan Windows Explorer. Sehingga fungsi tombol Windows E. Kita kembali. Kemudian yang keempat, Windows F. Windows F di sini mencari file atau folder di Windows Explorer. Kalau kita tekan di sini Windows kombinasi huruf F, Windows F, dia akan menampilkan file atau folder yang ada pada Windows Explorer. Nah, seperti ini. Nah, akan tampilannya, maaf ini karena ada permasalahan dengan laptop yang saya gunakan, jadi dia tidak dapat menampilkan atau mencari file yang ada di folder di Windows Explorer. Contoh di sini, kalau kita ingin mencari data atau file kita yang ada pada file Explorer, kalau kita ketikkan di sini formula, dia akan mencari file yang kita ketikkan di sini. Nah, di sini. Karena mohon maaf di sini laptop saya ada sedikit permasalahan dalam proses pencarian, ada sedikit masalah, ada sedikit kendala dengan laptop yang saya gunakan, jadi saya tidak dapat mencari file yang saya inginkan. Saya kembali lagi. Jadi untuk mencari file atau folder yang kita simpan di Windows Explorer ini, maka hanya menekan tombol Windows F. Oke. Selanjutnya Windows yang kelima, Windows R. Dia akan menampilkan atau menjalankan run, menampilkan kotak run. Contoh kita tekan Windows di sini ya, Windows kombinasi huruf R, maka tampilannya dia akan menampilkan kotak run yang di sini. Kalau kita ketikkan di kotak run ini OSK, kemudian kita enter, maka dia akan menampilkan keyboard di layar PC. Dia akan menampilkan keyboard seperti ini. Fungsinya untuk fungsi run. Kemudian saya ulangi, kita tekan Windows R untuk menampilkan kotak run. Oke. Selanjutnya yang keenam, Windows M. Windows M ini digunakan untuk meminimalisasi atau mengecilkan Windows yang sedang berjalan, atau dengan kata lain dia akan kembali ke desktop. Saya contohkan Windows M, dia akan kembali ke desktop. Kalau untuk memulihkan, kita menekan tombol Windows Shift. Nah, dia kembali ke posisi semula. Perbedaannya antara Windows, dia sama-sama meminimalisir desktop. Kalau Windows D yang kedua tadi dengan Windows M, perbedaannya kalau Windows D dia akan kembali ke desktop seperti ini. Kalau kita tekan Windows D lagi, dia akan kembali ke posisi semula. Perbedaannya dengan Windows M, kalau Windows M dia akan meminimalisir ke desktop, akan tetapi kalau kita tekan tombol M, Windows M kembali, dia tidak akan kembali ke posisi semula, terkecuali kalau kita fungsikan tombol atau kita pulihkan dengan fungsi tombol Windows Shift F, maka dia akan kembali ke posisi semula seperti ini.
Kemudian Windows L. Di sini fungsinya kalau kita kombinasikan antara tombol Windows dengan L, dia akan mengunci layar, atau dengan kata lain Windows mengunci layar atau Windows yang sedang berjalan. Nah, di sini kita sedang misalkan kita sedang mengerjakan suatu tugas, dan tugas ini yang sifatnya pribadi, dan di sini sifatnya rahasia tugas kita yang kita ketikkan. Akan tetapi jika kita takut ketahui atasan kita kalau kita sedang mengerjakan sesuatu pada program Microsoft Excel ini, maka supaya tidak dapat kita ketahui, maka dengan sigap supaya dapat mengunci layar kita karena kita telah mengerjakan sesuatu, maka kita menekan tombol Windows L. Contoh di sini Windows, kita tekan tombol Windows kemudian L, maka layarnya akan terkunci sehingga kita tidak dapat, sehingga atasan kita tidak mengetahui apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang sedang kita lakukan di laptop ini. Di sini akan terbuka, hanya kita sendiri yang dapat membukanya. Nah, di sini fungsi Windows L. Kita akan mengunci layar laptop yang sedang kita buka. Contoh, saya ulangi, Windows L, dia akan mengunci dengan sigap dengan cepat seperti ini. Jadi kita tidak perlu masuk ke start seperti ini, kemudian sleep, kita pilih sleep di sini. Ini cukup lama untuk mengunci layar kita kalau atasan kita sedang melihat pekerjaan yang sifatnya rahasia dan tidak ingin kita ketahui dengan atasan kita apa yang sedang kita kerjakan. Jadi kita hanya menekan tombol Windows plus M. Dengan cara ini secara otomatis layar kita akan terkunci. Sehingga fungsi tombol Windows M. Selanjutnya fungsi tombol Windows T yang ke-9, yaitu menampilkan tools bar. Di sini tools bar itu yang ada di sini. Di sini ada beberapa aplikasi yang sedang kita buka, maka yang ada pada toolbar ini, dan ketika kita ingin menampilkan toolbar tersebut, maka kita hanya menekan tombol Windows T. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kalau kita tekan T lagi, Windows T dia akan bergeser ke sini. Windows T, terus dia akan bergeser. Nah, seperti ini, dia akan kembali. Sehingga fungsi tombol Windows T. Selanjutnya Windows U. Di sini berfungsi untuk membuka utility manager atau control panel. Nah, jika kita sedang membuka program Microsoft Excel seperti ini, kalau kita ada berkepentingan dengan control panel atau utility manager, maka kita hanya perlu menekan tombol Windows plus kombinasi huruf U. Dia akan tampilannya yang ada pada laptop akan tampilan settingnya seperti ini. Jadi mohon maaf karena di sini saya ulangi karena laptop saya ada sedikit permasalahan sehingga tidak dapat menampilkan fungsi daripada Windows, kombinasi Windows dan U. Yang selanjutnya kita akan memfungsikan sebuah tombol Windows kombinasi E. Ini Windows yang ada pada nomor urut ke-11 ini Windows kombinasi E, yaitu berfungsi untuk mobility center. Contohnya kita coba kita tekan tombol Windows kemudian E, maka dia akan menampilkan seperti ini di sebelah kiri. Kalau kita berkepentingan dengan mobility center, misalkan ingin mengetahui baterai
baterai laptop, terus kemudian run di sini untuk menampilkan seperti ini, maka kita menampilkan mobility center, kita hanya menekan tombol Windows seperti ini. Selanjutnya Windows Tab. Di sini kita telah membuka banyak aplikasi yang sedang berjalan di toolbar ini. Kalau kita ingin mengetahui, maka kita ingin mengetahui, maka kita sebanyak berapa aplikasi yang sedang kita jalankan, maka kita menekan tombol Windows Tab. Nah, sorry, jadi ada 6 yang sedang kita jalankan pada Windows atau toolbar kita. Ini bisa, kalau kita menekan tombol Windows dan Tab, tampilannya akan berubah menjadi 3 dimensi, 4 dimensi dari berbagai macam bentuk, tergantung dengan settingan laptop kalian. Nah, disini fungsinya. Kalau kita tekan lagi Windows Tab, nah, dia akan kembali ke posisi semula seperti ini. Selanjutnya Windows Min dan Plus. Kita tekan tombol, saya ulangi, Windows yang ini dan Plus atau Min. Kalau kita tekan Windows dan Plus seperti ini, maka kita akan menampilkan kaca pembesar di sini. Nah, seperti ini. Akan menampilkan kaca pembesar. Kalau kita perbesar kembali, kita perbesar lagi, kita hanya menekan tombol Windows plus Min atau Plus. Nah, dia akan menampilkan kaca pembesar. Dan pada kaca pembesar ini di sini kita bisa edit, kita pilih view, dan karena di sini saya pilih yang lens, maka kita pilih yang full screen. Coba yang pertama full screen. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau full, kita pilih yang full screen. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dia akan menampilkan kaca pembesar. Kalau kita edit lagi, kalau kita setting lagi view-nya di sini yang kita jalankan, kita pilih yang ini, yang dot it. Nah, maka dia kaca pembesarnya ada di atas seperti ini. Kita perkecil sedikit, nah, maka kaca pembesarnya ada di atas seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita pilih view kembali, oke, kita kembalikan ke posisi yang semula untuk kaca pembesarnya seperti ini. Oke, maka tampilan kaca pembesarnya kita perbesar. Nah, fungsi Windows kombinasi Min dan Plus fungsinya. Oke, kita close saja. Inilah fungsi yang ke-13. Kemudian yang ke-14, kita akan menampilkan pilihan display. Oke, display di monitor LCD atau menghubungkan laptop kita ke LCD proyektor. Kita hanya menekan tombol Windows dan kombinasi P. Nah, tampilannya akan seperti ini di sebelah kanan. Ada PC screen, dan ada duplikat, dan extend, dan second screen only. Nah, disinilah fungsi Windows P. Kalau kita ingin menghubungkan laptop kita ke LCD proyektor, maka kita hanya menekan tombol Windows P. Kemudian selanjutnya yang 15, yaitu Windows kombinasi pause break. Kita buka di sini Windows yang ini, Windows kemudian pause break. Kita coba, kita tekan tombol Windowsnya kemudian pause break, maka dia akan menampilkan kotak dialog System Properties. Kita ulangi, Windows pause break, Windows pause break yang ini. Dia akan menampilkan
Ini ya, akan menampilkan kotak dialog sistem properties seperti ini. Kalau kita ingin mengetahui berapa bit laptop yang kita gunakan, maka kita hanya menekan tombol Windows mouse break, kombinasi Windows dan mouse break. Nah, disinilah kalau kita ingin mengetahui kotak dialog sistem properties, langkah cepatnya seperti ini. Kita menekan tombol Windows plus mouse break. Jadi kita tidak perlu masuk pada menu explore, kemudian kita pilih ini di PC, dan kemudian kita pilih yang properties. Ini kelamaan, kita hanya cukup menekan tombol Windows mouse break, Windows mouse break. Nah, sudah fungsi tombol Windows mouse break. Selanjutnya Windows, kombinasi Windows dengan angka 1, 2, 3 hingga sampai dengan 7 ya, atau 10. Nah, sini kalau kita coba Windows dengan angka 1, maka dia akan masuk pada Windows Explorer. Kalau kita menekan tombol Windows 1, maka dia akan menampilkan Windows Explorer yang sedang kita jalankan atau kita buka. Kalau kita menekan Windows 2, maka dia akan kembali ke posisi semula. Kalau kita menekan tombol Windows angka 3, dia akan menampilkan keyboard yang akan kita jalankan seperti ini. Yang biasanya kita masuk pada Windows Run, kita tekan WSK. Untuk menampilkan keyboard, kita hanya menekan tombol Windows 3. Dia akan menampilkan keyboard seperti ini. Kalau keyboard yang ada pada laptop kita bermasalah, kita hanya tinggal menekan tombol Windows angka 3, kombinasi angka 3. Kemudian kalau kita menekan tombol Windows angka 4, kita coba Windows angka 4. Windows angka 4. Dia akan menampilkan Winamp yang ada pada toolbar ini. Yang kita buka ada pada posisi keempat pada toolbar ini, yaitu Winamp. Kalau kita ingin menampilkan Winamp pada tool yang ada pada toolbar ini, maka kita tekan tombol Windows angka 4. Kemudian Windows angka 5. Windows angka 5 dia akan membuka program atau dokumen Word. Kalau kita sedang membuka program Excel ini dan kita ada berkepentingan dengan program Word, maka kita hanya menekan tombol Windows 5. Maka dokumen Word-nya kita buka dengan menekan tombol Windows angka 5. Kemudian Windows angka 6. Dia akan menampilkan video yang sedang kita jalankan seperti ini. Video yang sedang kita jalankan dia akan ditampilkan kalau kita menekan tombol Windows plus angka 6. Kemudian Windows angka 7. Nah, dia akan menampilkan atau merecord layar yang ada pada laptop. Isi layar yang ada pada laptop di sini akan terekam. Ini kalau kita memanfaatkan Windows angka 7. Nah, disinilah fungsi Windows kombinasi dengan angka. Selanjutnya yang terakhir yaitu 17, Windows arah atau panah kanan, panah bawah, panah kiri, panah atas. Nah, di sini kita sedang membuka program Excel. Kalau kita menekan tombol Windows panah kanan, maka program yang sedang kita jalankan akan diposisikan pada posisi sebelah kanan. Kalau kita menekan tombol Windows sebelah kiri, panah atas, saya ulangi, Windows panah kanan, Windows panah kiri, Windows panah bawah, panah atas,
bahwa dia akan meminimalisir ke posisi yang semula. Panah kanan, panah kiri, panah kanan, panah kiri. Nah, seperti ini. Sesuai dengan toolbar yang sedang kita jalankan. Oke, disinilah fungsi tombol Windows yang ada pada Excel atau yang ada pada laptop. Fungsi tombol Windows. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi tombol yang selanjutnya, yaitu 17 shortcut ya, fungsi 17 shortcut pada program Microsoft Excel. Di sini NTX Production. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi tombol yang selanjutnya, yaitu 17 shortcut Excel dasar yang wajib kita kuasai. Untuk melanjutkan, di sini kita buka dokumen baru ya. Untuk melanjutkan, di sini kita buka workbook baru. Nah, di sini yang pertama yaitu di sini kita ada 17 shortcut yang wajib kita ketahui. Nah, yang pertama di sini shortcut yang pertama yaitu kombinasi tombol kontrol 0. Oke, kita coba di sini kontrol 0 berfungsi untuk hide kolom atau menghapus kolom. Nah, misalkan di sini ada kolom C. Kalau kita hide atau kita sembunyikan kolomnya, biasanya kita fungsikan tombol klik kanan kemudian kita hide. Oke, seperti ini. Oke, kita kembalikan. Nah, untuk mempercepat langkah kita, kita fungsikan sebuah tombol kontrol 0 saja untuk menyembunyikan sebuah kolom. Nah, seperti ini. Oke, untuk memunculkannya kembali atau meng-unhide kolom yang sudah kita sembunyikan, kita blok dari kolom B sampai dengan D, kemudian kita fungsikan tombol Add O2. Nah, untuk menampilkannya kembali kita fungsikan tombol Add OJU. Seperti itu ya. Situlah fungsi shortcut yang kedua. Selanjutnya di shortcut yang ketiga yaitu fungsi tombol Shift, kombinasi Shift dan F11, yaitu berfungsi untuk menambah sheet baru. Caranya di sini tinggal kita tekan tombol Shift kemudian F11. Nah, secara otomatis di sini sheetnya akan bertambah. Kita tekan lagi Shift F11. Nah, dia akan terus ditambahkan seperti ini. Oke, seperti itu untuk shortcut yang ketiga. Selanjutnya untuk shortcut yang keempat yaitu fungsi tombol Alt EL, yaitu untuk berfungsi untuk menghapus sheet. Nah, jikalau kalian di sini ada sheet yang lebih, misalkan untuk pada lembar kerja tersebut, kita untuk menghapus sheet tersebut kita tinggal memfungsikan sebuah tombol Alt EL. Kita ulangi, Alt EL. Nah, untuk menghapusnya sheet 59 sudah terhapus, EL kembali.
Oke, kita hapus kembali, kita hapus. Nah, di sini yang tersisa shift 54 dan 53 dan 52. Oke, sehingga fungsi shortcut yang keempat. Selanjutnya di sini shortcut yang kelima di sini dengan fungsi tombol Ctrl Fn plus tanda panah. Nah, di sini berfungsi yaitu berfungsi untuk pindah dari sheet yang satu ke sheet yang lainnya. Di sini kita coba untuk pindah ke sheet yang lain. Kita tekan tombol Ctrl Fn panah. Maaf, di sini tidak dapat berfungsi ya untuk tombol Fn-nya, mungkin ada sedikit bermasalah pada keyboard atau laptop saya ini ada sedikit bermasalah sehingga tombol Fn-nya tidak dapat berfungsi. Oke, nah, di sini berfungsi untuk pindah ke sheet yang lainnya seperti ini. Dia akan bergeser. Oke, selanjutnya di sini fungsi tombol shortcut yang keenam yaitu fungsi tombol kombinasi tombol kontrol dan add, yaitu berfungsi membuka file baru atau workbook baru. Nah, caranya kita menekan tombol Ctrl N. Oke, di sini kita akan diarahkan ke workbook yang baru ya. Di sini akan diarahkan ke workbook yang baru seperti ini. Untuk menghapus workbook yang baru tersebut, kita menekan tombol shortcut yang berikutnya yaitu Ctrl W untuk menghapus. Nah, di sini fungsinya untuk menghapus workbook yang baru atau keluar dari workbook yang baru. Sehingga fungsi shortcut yang ketujuh. Selanjutnya fungsi shortcut yang ke-8 yaitu fungsi tombol atau kombinasi Ctrl Tab, berfungsi untuk berpindah ke file yang lain. Nah, di sini ada 3 file yang sudah kita buka. Untuk pindah ke file yang lain, kita daripada kita memfungsikan sebuah mouse, males untuk menggunakan mouse, kita fungsikan Ctrl Tab untuk pindah ke file yang lain. Kita akan pindah ke file yang lain. Oke, balik. Oke, seperti itu fungsi shortcut yang ke-8. Dan perlu saya ingatkan kembali untuk fungsi tombol Alt EL untuk menghapus sheet. Di sini perlu kalian hati-hati untuk menghapusnya, karena jika kalian menghapusnya dan ada isi datanya masih dibutuhkan dan ketika kalian kena hapus datanya, maka data tersebut tidak bisa dikembalikan ke seperti semula, terkecuali data tersebut masih belum tersimpan. Kalau sudah tersimpan data yang sudah kita hapus pada sheet tersebut, maka data tersebut akan hilang. Maka daripada itu, untuk menghapusnya dengan fungsi tombol Alt EL seperti ini, maka perlu kalian lakukan secara hati-hati. Pastikan data tersebut yang kita hapus sudah tidak kita butuhkan kembali, tidak dibutuhkan lagi. Oke, itulah fungsi shortcut yang Alt EL yang keempat. Jadi untuk menggunakan shortcut yang keempat di sini perlu kalian lakukan secara hati-hati. Pastikan data yang kalian hapus sudah benar-benar tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya yaitu setelah kita fungsikan shortcut yang ke-8, selanjutnya kita fungsikan shortcut yang ke-9 yaitu kombinasi Ctrl Shift tanda panah, berfungsi untuk memblok baris kolom pada isi tabel. Nah, misalkan di sini kalau kita ingin mengeblok datanya hingga paling ujung data yang terakhir, kita fungsikan tombol Ctrl Shift panah bawah untuk ke bawah. Data yang terakhir adalah nomor urut ke 2000. Kembali ke atas atau ke samping kanan yang terakhir di sini terletak pada kolom F. Kita menekan Ctrl Shift tanda panah sesuai yang kita inginkan. Seperti ini, panah bawah, panah atas, panah samping, panah bawah. Oke, seperti ini untuk memblok data itu.
sheet yang berisi data, baris dan kolom atau sel yang berisi data. Oke, selanjutnya di sini kita fungsikan shortcut yang ke-10, yaitu kombinasi Ctrl dan A, yaitu berfungsi untuk blok seluruh isi tabel. Contohnya kita contohkan, kita fungsikan kombinasi Ctrl A, maka seluruh isi data akan diblok seperti ini. Oke, sinilah fungsi. Kita ulangi, Ctrl A, maka seluruh isi data akan diblok. Selanjutnya shortcut yang 11 yaitu Ctrl ESP, yaitu copy paste value. Nah, di sini contoh ya, kita hapus dulu datanya di sini. Di sini kita ketikkan rumus sama dengan range between, kemudian 25.000 hingga sampai dengan 100 misalkan, kemudian tutup kurung dan kosongnya sebanyak 3 seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, kita tarik ke bawah, data akan tampil secara acak seperti ini. Kita coba kita acak. Nah, oke, kita tekan F9, dia akan terisi data secara acak. Nah, untuk memindahkan data yang berisi formula tersebut dan kita pindahkan tanpa akan menampilkan data dan akan rumus formulanya akan kita hilangkan yang biasanya kita copy dan kita paste value di sini. Nah, seperti ini, paste value, maka rumus formulanya akan hilang. Untuk mempercepat, biasanya kita menggunakan fungsi tombol kontrol sini ya. Kontrol ESP. Di sini pada fungsi tombol shortcut yang ke-11 ini juga tidak dapat digunakan. Mungkin ada tombol yang sedikit bermasalah pada keyboard yang laptop yang saya gunakan ini, karena tidak dapat kita lanjutkan. Silakan kalian coba pada laptop kalian untuk mencobanya. Karena di sini tidak dapat digunakan, maka kita lanjutkan ke fungsi shortcut yang berikutnya, yaitu shortcut yang ke-12, yaitu fungsi shortcut tombol shift dan spasi, berguna untuk blok seluruh isi baris. Kalau kita ingin memblok seluruh isi baris, biasanya kita menekan di sini ya untuk bloknya, dan barisnya ini di sini nomor urut yang ini akan terblok juga. Nah, biasanya kita hanya klik seperti ini. Kalau kita menggunakan sebuah tombol, maka kita fungsikan tombol shift spasi saja. Nah, maka barisnya akan diblok. Kalau di sini kita blok sebanyak 5 atau 6, kita fungsikan shift spasi, maka data yang kita blok tadi akan diblok keseluruhan isi barisnya. Untuk barisnya akan diblok. Kita fungsikan shift spasi. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini untuk shortcut yang ke-12. Selanjutnya shortcut yang ke-13 yaitu fungsi tombol kombinasi tombol Alt dan IC, yaitu insert column. Insert column sebelah kiri ya. Di sini mungkin kita ingin menambahkan kolom baru di sebelah kirinya di kolom C. Tinggal biasanya kita memfungsikan seperti ini, kita klik ke kolom C-nya, kemudian kita pilih insert, maka kolomnya akan ditambahkan di sebelah kiri data nama tersebut. Nah, jika tidak ingin memfungsikan sebuah mouse, maka kita hanya menekan fungsi tombol Alt IC. Kita ketik Alt IC, maka
kolom akan ditambahkan dimulai dari sebelah kiri data yang kita insert, yaitu data nama seperti ini. Itulah fungsi shortcut yang ke-13. Selanjutnya fungsi shortcut yang ke-14 yaitu IR, berfungsi insert row atau baris di atasnya. Nah, jika kita ingin menambahkan baris ini ya, pada nomor urut 8 di atasnya akan ditambahkan baris yang baru. Kita pilih klik kanan biasanya seperti ini. Kita klik nomor urutnya, kemudian klik kanan dan kita insert. Maka barisnya akan ditambahkan di atasnya. Kalau tidak ingin memfungsikan sebuah mouse, maka ingin memfungsikan sebuah tombol, tinggal kita memfungsikan sebuah tombol Add IR. Maka barisnya akan ditambahkan di atasnya. Seperti itu. Sehingga fungsi shortcut yang ke-14. Kemudian fungsi shortcut yang ke-15 yaitu fungsi blok datanya dan add EED untuk menghapus baris dan kolom. Kalau untuk menghapus baris dan kolom, biasanya kalau kita memfungsikan mouse, tinggal kita klik baris dan kolomnya, kemudian kita delete. Misalnya seperti ini. Kalau kita tidak ingin menggunakan mouse, kita ingin menggunakan sebuah tombol, kita blok area yang akan kita hapus saja data barisnya. Kemudian karena di sini hanya ada satu, kita letakkan di sini saja. Kemudian kita fungsikan Add ED, fungsi tombol Add ED. Nah, setelah tampil seperti ini, kita pilih baris K atau kolom K yang kita pilih. Kalau baris yang akan kita hapus, kita pilih yang row. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik. Akan terhapus. Jika kolom yang akan kita hapus, kita fungsikan tombol Add ED. Kita pilih yang kolom saja yang kita hapus. Nah, maka kolomnya akan terhapus seperti ini. Setelah fungsi shortcut yang ke-15, selanjutnya fungsi shortcut yang ke-16 yaitu bagaimana cara kita merapikan kolom dengan sebuah kombinasi tombol Add dan OCA. Di sini ada berisi data, akan tetapi kolomnya di sini kurang, untuk ukurannya kurang ya. Nah, untuk merapikannya kembali caranya kita blok datanya, kemudian blok datanya ya seperti ini, kita fungsikan Add OCA, tombol Add OCA, maka dia kolomnya akan disesuaikan dengan data yang kita ketik seperti ini. Selain Add OCA, kalian bisa memanfaatkan sebuah tombol ALT Hold, kemudian lepas ALT Hold. Kita tunggu. Nah, seperti ini, maka kolomnya akan disesuaikan dengan isi datanya. Nah, itulah fungsinya. Oke. Langkah selanjutnya yaitu fungsi shortcut yang ke-17 dengan fungsi kombinasi tombol Ctrl T. Nah, seperti ini fungsi tombol Ctrl T untuk memberikan tabel header. Nah, seperti ini ya. Untuk memberikan tabel header, kita blok datanya, kemudian Ctrl A seperti ini. Kemudian setelah kita blok, yang biasanya kita masuk pada menu insert, kemudian kita pilih tabel yang ini. Nah, di sini kita masih memakan waktu yang cukup lama untuk memberikan tabel header. Nah, untuk mempercepat langkah kita fungsikan shortcut yang ke-17 ini, yaitu kombinasi Ctrl T. Ctrl T. Maka tabel headernya akan diberikan tanda seperti ini. Kemudian kita checklist dan tabel headernya kita checklist, kemudian kita klik. Nah,
dia akan diberikan tabel header seperti ini. Nah, disitulah fungsi shortcut yang ke-17 dengan kombinasi Ctrl T. Oke, selanjutnya setelah kita memfungsikan shortcut yang ke-17, kita akan kita lanjutkan ke fungsi shortcut yang ke-18, yaitu dengan fungsi kombinasi tombol Alt NV ya. Ini bukan NPV tapi NV. Nah, di sini berfungsi untuk membuat pivot table. Yang biasanya ketika kita ingin membuat pivot table, biasanya kita blok datanya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian setelah kita blok seperti ini, yang biasanya kita masuk pada menu insert, kemudian kita pilih pivot table. Nah, seperti ini. Kemudian muncul seperti ini. Formnya seperti ini. Kemudian kita klik OK, maka akan tampil pivot table-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan untuk cara cepatnya, kita bisa menggunakan shortcut yang ke-18 ini dengan fungsi tombol kombinasi Alt NV. Caranya, setelah kita blok datanya, kemudian kita tekan tombol Alt NV. Oke, seperti ini. Nah, akan muncul form seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, maka tabel pivot table-nya akan muncul. Oke, seperti ini. Nah, untuk menampilkan nomor dan sini ID dan kemudian nama seperti ini. Fungsinya pivot table. Oke, setelah fungsi shortcut yang ke-18, selanjutnya shortcut yang ke-20 di sini. Maaf ya, di sini ini 19 harusnya ya. Nah, di sini bonus kita akan memfilter data dengan memfungsikan sebuah shortcut atau kombinasi tombol Ctrl plus Shift dan L. Yang biasanya kalau kita ingin memfilter data, biasanya kita blok datanya di sini yang di atas, kemudian kita pilih menu home dan short filter dan kemudian filter. Nah, cara ini cukup lambat. Untuk lebih cepatnya lagi, kita fungsikan sebuah shortcut yang ke-20 ini, ke-19 ini ya. Caranya kita menekan Ctrl Shift L. Nah, dia akan datanya akan difilter seperti ini. Setelah filter, kita fungsikan sebuah shortcut yang ke-20 ini, yaitu kombinasi tombol Alt tanda panah dengan fungsi untuk membuka filter. Caranya kita tekan tombol Alt tanda panah. Nah, akan tampil seperti ini. Kita select, kita hilangkan sini. Kalau kita masuk pada menu set, biasanya kita memantapkan sebuah mouse. Kalau tidak ingin menggunakan mouse, maka kita cukup menekan tombol E saja, huruf E. Sorry. Oke ya. Kita menekan tombol E saja. Kita ulangi, Alt panah bawah, kemudian tekan tombol E. Nah, kita akan diarahkan ke search pencarian di sini. Kemudian kalau kita hapus di sini select. Kalau kita ingin keluar, kita menekan tombol escape saja. Escape di sini pada filter data berfungsi untuk menetralisir data yang akan kita filter. Fungsinya escape di sini. Kita ulangi, tombol Alt panah bawah. Oke, kita tekan tombol E, maka dia akan diarahkan ke search di sini, pencarian.
Kemudian kita select, kita hilangkan tanda checklistnya. Langkah selanjutnya yaitu untuk menandai, kita tekan tanda spasi. Caranya kita panah bawah di sini untuk mengarahkan ke bawah. Misalkan data yang akan kita filter 26.000, kita hanya menekan tombol spasi, maka dia akan diberikan tanda seperti itu. Nah, di sini fungsinya tombol spasi pada filter data. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dijadikan referensi bagi kalian yang ingin mengolah data di program Microsoft Excel ini. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan fungsi tombol pada keyboard atau PC atau laptop yang ada pada program Microsoft Excel maupun Word. Mungkin pada tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan shortcut pada Excel dan Word. Saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya, dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silakan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah bahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Saya Wahyu Widiantoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. NTX Production.